Para hadirin, mari sama-sama kita dengarkan nasihat mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Faiz bin Kiai Haji Syukron Ma'mun, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para habaib dzurriyyah Rasulillah yang saya muliakan, pengurus Rabithah Alawiyah dari jajaran Mustasar, Suro, guru kita Habib Taufik yang saya hormati, hadirin sekalian yang berbahagia. Sejujurnya Habib Taufik, ketika Sekjen Rabithah menelpon saya, menyampaikan amanat untuk saya hadir dan berbicara di majelis ini, hati saya itu teriak, Habib. Hadza syarafun la astahiqu bikulil maqayis. Ini kehormatan yang saya itu enggak pantas pakai banget, kata orang Betawi. Hadir ke sini, duduk di depan dengan zuriyah Nabi. Itu umniyatun lam akad, saya hampir, Habib, enggak berani untuk mewujudkan ini. Saya sering bilang sama guru saya Habib Muhsin, kalau di Cidodol, itu saya tidak berhak untuk masuk bersama para dzurriyyah Rasulullah. Tetapi hati yang satu itu bilang ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya dulu. Saya dulu di Mesir, Habib, itu tidak sempat berguru kepada dzurriyyah Rasulullah, anak keturunan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tapi di Mesir itu banyak sekali makam-makam Ahlul Baitin Nabi. Saya kebetulan itu berteman dengan semua orang. Ada teman saya yang tiap hari ziarah kubur. Ada yang anti ziarah kubur. Ada yang kalau cium tangan Ahlul Baitin Nabi itu tidak cukup atasnya doang, Pak. Tapi kalau kata orang Jawa, tidak walak-walik, itu kayak tidak masuk surga begitu. Ya. Jadi ada yang kayak gitu. Ada yang kalau jabatan itu biasa saja. Maka di antara kami itu kebanyakan anak-anak negara Teluk, Habib, yang tentu pola pemahaman keagamaannya itu secara umum berbeda dengan Ahlus Sunnah kita. Maka daripada ribut, kita ngadu dong sama Mahkamah Konstitusi yang keputusannya tidak bisa digugat. Ngadu sama siapa? Guru. Waktu itu di satu majelis, saya ingat betul itu, di akhir tahun 1999. Waktu itu banyak guru yang wasiat tuh mudawamah. Kalau hari ini ke makamnya Sayyidah Nafisah, orang Mesir bilang Nafisatul Ilmi. Itu guru lahiriah dan batiniahnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu tidak pernah ke dokter, Pak. Kalau sakit cari Sayyidah Nafisah. Jadi kalau Sayyidah Nafisah bilang sehat, ya sehat. Itu menjelang maradu wafatihi, itu Sayyidah Nafisah tidak mau doakan. Maka Imam Syafi'i itu merasa kalau ajalnya ya ketarib. Itu kiai kayak Imam Syafi'i percaya sama Ahlul Bait. Jadi kalau ada kiai tidak percaya sama Ahlul Bait, itu tidak tahu siapa yang ngajarin, Habib. Ya, saya sebagai salah seorang gus yang terverifikasi, ya, itu agak-agak khawatir juga gitu. Karena saya mendapatkan guru saya ketika kami ngadu itu almarhum Profesor Dr. Rofat Usman. Saya tidak pernah tahu bahwa guru saya yang di Al-Azhar, Al-Faqih, Al-Usuli, Al-Aqlani, tidak pernah pakai peci kalau ngajar. Pakai jas, pakai dasi. Saya tidak pernah merasa bahwa fiyaum minal ayyam saya bisa memahami bagaimana cara orang
mengekspresikan mahabbah kepada siapapun. Ketika kami ribut itu, saya masih ingat tuh, ada anak Qatar satu, anak Kuwait satu, anak Indonesianya satu. Yang lain pasukan Gutroh, saya pasukan peci hitam. Ya. Itu kata beliau, Al-Maghfurlah Profesor Rahmat Utsman, waktu itu beliau Amit, Dekan di Fakultas Syariah dan Qanun di Al-Azhar. Di kemudian hari, beliau menjadi anggota Dewan Ulama Senior bersama Profesor Syekh Ali Jum'ah misalnya, mantan Mufti Mesir Profesor Dr. Nasr Farid Wasil. Begitu kami duduk, anak-anak itu, teman-teman itu langsung menghakimi saya. Ini yaf'al asya' gharib di depan makamnya Sayyidah Nafisah. Ini orang kadang-kadang ninggalkan pelajarannya itu hanya untuk bela-belain mendawamkan wirid yang dibaca di depan makamnya Ahlul Bait. Maka guru saya itu bilang begini, sama yang suka nentang-nentang ini. Alaika ya bani antafhama wa antufarriqa bainal asli wa atharihi. Faddalilu yutrabu lil asli wa la yutrabu li atharihi. Limadha? Li'annal athar itu tabi'un lil asli wa lazimun min lawazimihi. Yang ditanya itu dalil terhadap pokok masalahnya, bukan bagaimana orang mengimplementasikan, menerjemahkan apa yang menjadi substansi agama dalam bentuk yang berbeda pada setiap orang. Kata beliau, orang tidak pernah tanya, kenapa Ka'bah dimandikan, Habib? Ka'bah itu dimandikan loh. Kalau tanggal 9 Zulhijjah, saya pernah Pak, diajak sama orang Wahabi. Wahabinya baik tapi Habib. Ya. Saya itu diajak haji. Tanggal 9 Zulhijjah itu masih di Madinah. Jadi subuh-subuh, saya masih ziarah ke makam Nabi, sampai petugas hotel itu nanya, Bapak ini mau haji enggak? Ya mau, kata saya. Kok masih apa ini? Di Madinah. Terus turun dari Raudhah, itu masuk ke mobil, naik kereta cepat, ternyata berhentinya di Mekah, Pak. Karena masih di Mekah, saya tanya, karena ini orang punya kuasa, bisa enggak saya ke Masjidil Haram tanggal 9 Dzulhijjah? Orang bisa ke Masjidil Haram kapan saja, tapi atasi min Dzulhijjah itu rasanya mustahil. Dia bilang bisa. Begitu bisa, pas betul Pak. Ka'bah itu sedang dimandikan, itu pakai air kembang, pakai buhur. Wahabi ini saya tanya, Habib, mana dalilnya yang memerintahkan saya untuk nyuci Ka'bah? Habis itu dikasih kiswah, Pak. Saya tanya, mana dalilnya? Ya saya tidak minta ayat Quran lah. Hatta hadis maudhu saya terima. Jangankan yang maudhu, asal ada dalam Al-Kutub yang biasa meriwayatkan hadis, asal ada. Dia dengan gagahnya mengatakan ada. Apa yang dibaca Habib Taufik tadi? Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu jadi Habib, saya mohon maaf, neresep betul nasihat Habib tadi itu. Itu yarji adz-dzikrayat, bahwa Wahabi itu ngomong dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah. Itu tandanya takwa. Itu al-aslunya. Al-aslunya itu ta'zim Ka'bah. Bentuknya memandikan, ngasih kiswah, itu hanya at-tatbiqul amali, buat sesuatu yang jadi etikat dan keyakinan kita. Mushaf itu dicetak. Dicetak dengan bikuli ashkal, anwa wa alwan. Itu lam yakun ala ahdi Rasulillah. Pasti tidak ada. Mushaf zaman Nabi itu enggak ada. Tapi hari ini mushaf dicetak berwarna-warni, kertasnya berbeda-beda. Kan nggak kita tanya, mana dalilnya cetak Quran? Mana dalilnya cium tangan sama Ahlul Bait? Nggak ada. Tapi itu bagian dari ta'zim Quran, saya cetak seperti itu. Maka kata guru saya, Al-Maghfurlah itu orang asar yang diminta dalilnya, wayan sal asla
Itu orang Mesir bilang itu ada halal dalam muhnya. Itu muh kasar sedikit Habib Hanif ya. Muh itu kalau aklun itu halus, kalau muh itu agak kasar. Kata dia kenapa? Dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Urwah bin Mas'ud itu ketika menceritakan sama Abu Sufyan ayyama kufrihi, ketika beliau Sayyidu Makkah ini belum masuk Islam, itu kan cerita Urwah, saya ini ngelihat pemandangan yang tidak pernah saya lihat ketika saya ada di Konstantinopel dengan Romawi, ketika saya ada di Madain dengan Kisra Azimir Rum, Azimir Furs. Saya tidak lihat itu dilakukan oleh masyarakat Afrika kepada An-Najasyi, tapi itu dilakukan oleh ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Kata Urwah, Nabi Muhammad, dia tidak sebut Nabi dalam hadis Bukhari itu karena memang belum Islam. Muhammad itu, kata Urwah, kalau ngajar itu mirip kayak saya Pak. Suaranya keras, kadang-kadang ludahnya keluar. Itu bahasa Betawinya muncrat. Nabi itu kalau ngomong muncrat-muncrat. Apa yang terjadi? Ini dalam Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang tidak percaya barokah, itu kurang piknik. Ya. Ngajinya kurang malam, atau sebelum hatam dia pulang duluan, atau tidak pernah hatam tapi ikut hataman. Nah ini model-model murid sekarang tuh kalau hataman ikut Pak, tapi tidak pernah hatam. Malam 25 khotmul Quran di Kuitang, tapi trawehnya alhaqumut takatsur gitu. Tapi kalau sudah khotmul Quran ikut. Orang kayak gini penyakitnya banyak Pak. Ini kata Urwah, saya lihat mata nakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhamatan illa waqa'at fi yadi rajulin minhum. Begitu muncrat-muncrat, kata orang Betawi, tangannya nadangin. Itu penuh dengan ludah. Ludahnya Rasulullah diusap ke semua muka mereka tanpa mereka pernah bertanya apa dalilnya ngusap ludahnya Nabi ke muka. Nah, kalau Quran diminta ada kayak begitu Pak, tebelnya kayak apa Quran itu? Uang segitu aja Ramadan ndak hatam-hatam, ya kan? Tadarus merasa berat. Kalau semuanya ada dalil, sahabat nggak minta dalil. Kadu yaktatiuna ala wadu'ihi, air bekas wuduknya Nabi. Itu sahabat di Madinah yaktatiun, dorong-dorongan. Itu nggak pakai ditanya mana dalilnya. Kenapa? Ini asar. Yang ditanya dalilnya al-selu. Jadi kalau Anda semua cinta sama Nabi, ya harus cinta semua yang nempel dengan Rasulullah. Cinta dengan bajunya Nabi, cinta dengan rambutnya Nabi, cinta dengan zuriyahnya Nabi. Jadi pikniknya itu agak jauh gitu loh ya. Kalau pikniknya cuman di sini aja ribut DNA gitu loh. Tapi kalau pikniknya jauh, saya itu Bapak punya 3 orang hari ini mungkin yang saya hormati, yang memberi pengaruh betul kepada cara berpikir saya. Yang pertama yang kemarin hadir, Profesor Dr. Ali Jum'ah. Yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Yang terakhir tidak terlalu sepuh, Said Ahmad Al-Maliki di Mekah. Beliau yang 2 itu dengan namanya Fisahah Al-Ilmiyah Al-Alamiyah. Kalau ada muktamar di negara-negara Arab, mesti Syekh Buti itu jadi bintang. Mesti sehari Jum'ah Mufti Diyar Al-Misriyah itu ditanya, adonan fikihnya itu ditanya. Beliau yang 2 itu, saya tahu betul bagaimana ta'zimnya kepada Ahlu Baitin Nabi, anak keturunan Imam Muhammad bin Isa Al-Muhajir. Jadi tidak apa-apa kalau ada kiai lain tidak suka habaib, tidak apa-apa. Kan kita bisa milih-milih mana yang rumah sakit bagus bergelar profesor, mana dokter baru itu kan tidak apa-apa Pak. Ya tinggal Bapak saja. Kalau ada dokter yang ahli, ya spesialis jantung, Bapak sudah kena serangan jantung 3 kali, datang ke dokter yang baru praktek. Itu yang kata agama itu fala yalumanna illa nafsah.
Maka saya datang ke sini Habib Taufik. Ini tidak ada isi mauidhah itu. Habib Isa mau saya marahin itu Pak. Ya, mudah-mudahan memarahin Habib yang satu ini tidak kualat Pak. Karena sering jadi MC kalau saya di radio Habib. Jadi agak memarahi itu salah tadi itu. Itu bukan tausiah, tapi adalah ketaatan saya mengikuti ajaran guru-guru saya, mengikuti ajaran kiai-kiai besar, pemangku di pesantren, dan meneruskan kecintaan ayah saya kepada Ahlu Baitin Nabi. Ayah saya masih sudah tua, mudah-mudahan panjang umur Habib. Tapi saya baca dalam hadis itu, dulu saya dinasihati sama orang, tidak ada amalan dan wirid itu yang lebih ampuh dari birrul walidain. Dan di antara birrul walidain itu silatur rajuli ahlauddi abihi. Ayah saya itu bisa besar jadi kiai di Jakarta. Itu banyak Habib jasanya Habib yang membuat ayah saya bisa seperti hari ini. Dan tentu saya tidak akan pernah terima Habib kalau ada orang-orang yang merendahkan, orang-orang yang punya rekam jejak panjang. Saya datang ke sini jujur, tidak pernah merasa diundang. Saya marah sama Habib Fahmi ketika ngirim undangan kepada saya, ngirim surat. Itu bukan akhlak saya. Saya diperintah sama Habib, saya akan datang. Karena itu wirid silatur rajuli ahlauddi abihi. Saya tahu betul cintanya ayah saya dengan ahlu bait yang ada di Indonesia, yang ada di Singapura. Besok beliau itu kaki sudah agak susah ditekuk, tapi maksa untuk hadir ke Masjid Ba'alawi di Singapura, untuk hadir haul dan maulid di sana. Karena saya tahu seperti itu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini mendapat barokah dari Rasulullah, mendapatkan syafaat, diakui sebagai umatnya. Terima kasih Habib Taufik. Maaf, saya tidak pernah pantas untuk di sini. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuman. Farruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.